Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa pada sesi kali ini, masih di mata kuliah akuntansi keuangan menengah, dan tentunya dengan judul yang berbeda, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai instrumen keuangan dan kas atau setara kas. Pada judul kali ini, saya memberikan part 1, karena pada video berikutnya saya akan membahas pada part 2. Nah, part 1 ini akan berbicara terkait dengan instrumen keuangan dan kas. Selanjutnya, pada video berikutnya, saya akan membahas terkait dengan masalah petty cash atau yang biasa kita sebut dengan kas kecil. Baik, sebelum saya melangkah lebih jauh, bagi yang baru bergabung dan melihat video ini, saya menyarankan kalian untuk melihat video yang sebelumnya, karena video ini adalah video yang berurutan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Saya juga mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan mahasiswa yang setia untuk mengikuti perkuliahan saya sampai saat ini. Oh ya, rekan-rekan mahasiswa, tetap semangat dan jaga kesehatan dengan mentaati protokol kesehatan, gunakan masker pada saat keluar dari rumah, dan menggunakan hand sanitizer jika telah menyentuh benda yang dianggap dapat menyebarkan virus COVID-19. Baik, kita lanjutkan. Agenda perkuliahan kita pada kali ini itu berbicara mengenai instrumen keuangan dan kas. Kita mulai dari pendahuluan, lalu masuk materi terkait dengan masalah instrumen keuangan, dan bagian yang kedua kita masuk ke materi kas dan setara kas. Kemudian yang terakhir adalah merangkum hasil perkuliahan. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, nah untuk pendahuluan, bahwa instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang nantinya akan menambah nilai aset, liabilities, dan juga ekuitas keuangan. Mengapa saya membahas terlebih dahulu terkait dengan masalah instrumen keuangan, tidak langsung masuk ke kas? Karena aset atau piutang dan aset yang lainnya itu merupakan salah satu contoh dari aset keuangan, di mana aset keuangan merupakan bagian daripada instrumen keuangan yang tidak terpisahkan. Instrumen keuangan seperti yang saya sebutkan tadi merupakan suatu kontrak yang menambah nilai aset, liabilities, dan juga ekuitas keuangan. Dalam standar akuntansi keuangan yang mengatur instrumen keuangan ini dapat dilihat pada PSAK nomor 50 yang berbicara mengenai instrumen keuangan. Misalnya untuk penyajian, revisi tahun 2010 yang diadopsi dari IAS nomor 32, khususnya mengenai Financial Instrument Presentation. Lalu PSAK nomor 55 tentang instrumen keuangan, khususnya mengenai pengakuan dan penilaian, revisi tahun 2013. Lalu ini diadopsi dari IAS nomor 39 mengenai Financial Instrument, mengenai Recognition and Valuation. PSAK nomor 60 itu berbicara juga terkait dengan instrumen keuangan berkaitan dengan pengungkapan, revisi tahun 2013 diadopsi dari IFRS 7, yakni Financial Instrument, yakni khususnya terkait dengan masalah disclosure. Konversi PSAK dengan IFRS menyebabkan semua standar yang berkaitan dengan instrumen keuangan itu dicabut dan diganti dengan 3 standar yang di atas. Beberapa standar instrumen yang keuangan yang dicabut diantaranya adalah PSAK nomor 41 terkait akuntansi waran, PSAK nomor 43 terkait dengan akuntansi anjak piutang, PSAK nomor 54 terkait dengan masalah restrukturisasi utang piutang yang bermasalah, PSAK nomor 30 mengenai akuntansi perbankan, PSAK 42 adalah akuntansi perusahaan efek, PSAK nomor 49 terkait dengan masalah akuntansi reksadana. Pencabutan tersebut tidak ada pengaturan untuk industri tertentu. Mengapa? Karena standar lebih menekankan pada substansi transaksi dan komponen yang dilaporkan, bukan pada jenis industri entitas. Selanjutnya, pengaturan akuntansi yang ada dalam standar yang lama
diubah mengikuti aturan dalam PSAK yang baru. Standar akuntansi yang berdasarkan IFRS banyak menggunakan dasar penilaian nilai wajar atau fair value. Tentunya akan membawa dampak besar dalam penerapan standar akuntansi dalam praktek. Sebagai contoh, perhitungan amortisasi premium atau diskon yang selama ini diperbolehkan menggunakan metode garis lurus dengan IFRS harus menggunakan metode bunga. Perhitungan bunga tersebut harus didasarkan pada tingkat bunga efektif, bukan pada tingkat bunga nominal. Bunga efektif adalah bunga yang menyamakan antara nilai wajar aset keuangan dengan nilai kini dari pembayaran atau penerimaan aset keuangan di masa yang akan datang. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, baik kinerja keuangan perusahaan dan posisi keuangan, tetapi juga mempengaruhi proses bisnis dan sistem yang digunakan oleh entitas. Entitas harus menyiapkan sistem yang memungkinkan pencatatan transaksi hingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Selama ini, semua entitas tanpa terkecuali itu memiliki aset dan liabilities keuangan. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan misalnya seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, dan aset dan liabilities keuangan merupakan komponen terbesar dalam posisi keuangan. Dampak perubahan besar PSAK, instrumen keuangan ini sangat dirasakan oleh entitas yang bergerak di bidang industri keuangan. Sampai di sini, jika masih ada yang belum dipahami bisa di komen di kolom di bawah, nanti kita bantu jawab. Baik, PSAK nomor 55, 50, dan 60 kembali diubah pada tahun 2013 disesuaikan dengan penerapan PSAK nomor 68 terkait nilai wajar. Tetapi dalam perubahan ini tidak banyak perubahan yang signifikan dalam perubahan tersebut. Tetapi IASB telah menyelesaikan seluruh standar dalam IFRS 9 dengan mengeluarkan standar tersebut pada tanggal 4 Juni tahun 2015. Namun, standar tersebut baru efektif berlaku pada tahun 2018. Dampaknya, PSAK akan kembali direvisi mengikuti perubahan yang terakhir dalam IFRS 9 tersebut. Menurut PSAK, IFRS nomor 9, yakni aset keuangan, dikelompokkan menjadi 3, yakni aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, dan aset keuangan diukur dengan nilai amortisasi. Klasifikasi piutang dan pinjaman tidak ada lagi karena piutang, pinjaman, maupun aset yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur sebesar nilai amortisasinya. Perlu saya informasikan bahwa penerapan IFRS 9 ini telah di full adopsi dan mulai berlaku per 1 Januari tahun 2020. Baik, sampai di sini kita akan berpindah ke slide berikutnya. Bentuk instrumen keuangan seperti yang tampak pada bagian yang ada di slide ini terdiri dari aset keuangan, liabilities keuangan, instrumen ekuitas, instrumen derivatif, dan instrumen lindung nilai. Instrumen keuangan ini didasarkan pada PSAK nomor 50 revisi tahun 2013 berbentuk aset keuangan, liabilities keuangan, dan instrumen ekuitas. Selanjutnya pada PSAK 55 tahun 2000 revisi tahun 2013 menjelaskan lebih rinci berdasarkan 3 jenis pengukurannya. Perincian dari PSAK nomor 55 ini bisa dilihat pada gambar yang ada di slide ini. Saya lanjutkan ya. Aset keuangan yang akan dipelajari dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini adalah aset keuangan dalam bentuk pinjaman dan juga piutang. Sedangkan aset keuangan dalam bentuk surat-surat berharga entitas lain akan dipelajari pada akuntansi keuangan menengah atau lanjutan daripada mata kuliah semester pendek ini. Kedua, kemudian liabilities keuangan dan instrumen ekuitas akan dipelajari pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua.
derivatif dan nilai lindung akan diperdalam lagi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kita lanjutkan kembali sambil satu contoh saja untuk pembahasannya. Untuk yang lainnya kalian bisa baca sendiri di bahan ajar yang telah kami berikan. Misalnya saja saya ambil contoh tentang nilai aset, khususnya terkait dengan masalah hak kontraktual. Misalnya hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Nah, bentuk hak kontraktual ini dapat berbentuk klaim entitas terhadap entitas yang lainnya untuk mendapatkan kas atau entitas kas. Contoh adalah piutang, investasi dalam obligasi, dan perjanjian pemberian pinjaman. Kontraktual tersebut dapat berbentuk pinjaman formal seperti perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh perbankan dan perjanjian kredit pembelian aset tetap. Namun, hal ini juga dapat dilakukan tanpa perjanjian formal dan hanya didasarkan pada bukti pengiriman barang dan faktor penagihan. Contohnya, piutang dagang yang jarang menggunakan bentuk perjanjian formal dan hanya didasarkan pada faktur atau bukti pengiriman barang atau penyelesaian jasa yang telah diberikan. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita paparkan terkait dengan masalah bentuk instrumen keuangan. Berpindah ke konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Pengukuran aset atau liabilities keuangan dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengukuran pada saat pengakuan. Yang pertama, pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pengukuran menggunakan dasar nilai wajar. Namun, saat nilai wajar tidak dapat diperoleh, maka akan menggunakan nilai perolehan atau nilai yang tercatat. Pengakuan aset dan liabilities keuangan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan ataupun transaksi. Pada saat perolehan ini, ada kalanya entitas harus membayar biaya transaksi untuk memperoleh aset atau mengeluarkan liabilities keuangan. Biaya transaksi tersebut perlakuannya akan berbeda untuk aset dan juga liabilities keuangan yang berbeda. Untuk aset dan liabilities keuangan yang pengukurannya setelah pengakuan awal menggunakan nilai wajar, biaya transaksi tersebut akan diklasifikasikan sebagai beban pada periode berjalan. Selanjutnya, biaya transaksi untuk aset atau liabilities yang pengukurannya setelah pengakuan awal tidak menggunakan nilai yang wajar nanti akan dikapitalisasi menambah nilai aset atau liabilities. Bisa dilihat pada bagian yang saya paparkan di slide saya ini, ya. Nah, jadi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai jika nilainya tercatat aset lebih tinggi dibandingkan nilai yang dapat diperoleh kembali. Nah, seperti itu. Nah, saya jelaskan kembali ya rekan-rekan mahasiswa bahwa setelah pengakuan awal tadi, instrumen keuangan akan diukur dengan berbagai cara yang sesuai jenisnya. Definisi dan klasifikasi masing-masing instrumen keuangan sangat penting untuk diperhatikan. Karena klasifikasi yang berbeda memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda-beda pula. Misalnya, transaksi yang terjadi dapat serupa dalam hal membeli. Transaksi dapat terjadi hampir sama atau serupa, misalnya membeli obligasi dari perusahaan X. Namun, entitas A dapat mengklasifikasikannya, tetapi entitas A dapat mengklasifikasikannya sebagai investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
yang tersedia untuk dijual atau dipegang hingga jatuh tempo. Perbedaan klasifikasi tersebut akan memengaruhi bagaimana investasi obligasi tersebut akan diukur. Nah, pengukuran instrumen keuangan untuk aset maupun liabilitas keuangan disajikan pada tabel sebelum ini. Yang ada yang tabel yang saya perlihatkan, tabel yang ini. Nah, digunakan dengan pengukuran seperti ini. Oke. Nah, instrumen keuangan seperti halnya aset lainnya juga harus direview pada setiap pelaporan untuk melihat ada tidaknya indikasi penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini tidak diatur mengikuti PSAK nomor 48, khususnya mengenai penurunan nilai aset, tetapi diatur secara khusus dalam PSAK 55, di mana aset keuangan yang mengalami penurunan jika nilainya tercatat aset lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, jika terbukti objektif penurunan nilai, maka harus dilakukan estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dan mengakui kerugian penurunan nilai. Pembalikan atas penurunan atas piutang, investasi held to maturity atau HTM, saya ulangi, investasi held to maturity atau HTM, dan instrumen utang available for sales atau AFC dapat dilakukan jika memenuhi kriteria. Nah, seperti itu untuk konsep dan penyajiannya. Jadi ada yang diakui di awal dan juga ada yang diakui di akhir, seperti itu. Selanjutnya untuk penyajian aset keuangan itu diatur dalam PSAK nomor 50 tahun 2000 revisi tahun 2010 tentang instrumen keuangan. Nah, pernyataan ini menjelaskan bahwa secara umum prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip penyajian ini berlaku terhadap kategori instrumen keuangan dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas, serta pengkategorian yang terkait dengan tingkat suku bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan, termasuk keadaan aset dan liabilitas keuangan akan saling menghapus. Kemudian, untuk pengungkapan aset keuangan diatur dalam PSAK nomor 60 tentang instrumen keuangan mengenai pengungkapan. Nah, pengungkapan ini ya mengatur mengenai bagaimana suatu entitas melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna mengevaluasi secara signifikan instrumen keuangan pada posisi dan kinerja keuangan suatu entitas serta jenis dan besarnya risiko yang timbul dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Nah, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman sekalian dapat memahami mengenai konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, termasuk mengenai penyajian dan pengungkapannya. Baik, saya masuk ke selanjutnya mengenai kas. Ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahami. Jika masih ada yang belum Baik, saya harap sampai di sini teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Apabila masih ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan teman-teman sekalian dapat memberikan komentar pada kolom yang ada di bawah. Nanti kami akan bantu untuk menjawabnya. Baik, kita pindah ke slide berikutnya. Baik, kita pindah ke slide yang berikutnya mengenai kas. Nah, kas ini tidak mesti dia berupa hanya uang tunai saja, ya. Jadi kas ini adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas, uang logam, dan benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah yang dapat diambil setiap saat.
Yang termasuk dalam kas, seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman semua di dompetnya ada ya uang kertas, tapi uang logam mungkin sekarang sudah lazim lagi dipergunakan. Kemudian ada uang yang disimpan di bank, cek yang diterima sebagai pembayaran, cek dalam perjalanan, artinya cek yang masih beredar dan belum dicairkan oleh pemegang cek tersebut. Selanjutnya, kasir cek adalah yang dibuat oleh bank, kemudian dicairkan sendiri oleh bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran transaksi. Begitupun dengan wesel pos yang digunakan untuk membayar kepentingan kewajiban perusahaan. Yang menarik di sini mengenai cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ini adalah uang digital, misalnya adalah Bitcoin. Mungkin kalian sudah ada yang mengenal tentang Bitcoin, tapi pada umumnya uang digital sudah kita pergunakan sekarang, misalnya kita menggunakan OVO ataupun yang lainnya. Ada juga sekarang, jika kalian hendak naik kereta api atau train, pembayarannya itu menggunakan dengan cryptocurrency, tentunya dengan menggunakan aplikasi. Walaupun Anda memiliki uang tunai pada saat itu, uang tunai tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembayaran yang sah, karena cryptocurrency lah yang dianggap sebagai pembayaran transaksi tersebut. Baik rekan-rekan mahasiswa, pembahasan mengenai cryptocurrency, Bitcoin, ataupun yang lainnya terkait dengan uang digital, nanti kita akan bahas dalam sesi khusus. Pada pembahasan kali ini, saya akan berfokus membahas terkait dengan uang perusahaan yang disimpan di bank. Mengapa? Karena uang yang disimpan di bank terkadang terdapat selisih pencatatan dengan uang yang ada di perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan yang namanya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu adalah daftar transaksi atau jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan, bahwa terdapat perbedaan karena beda waktu pencatatan dan ada kesalahan pencatatan. Item dalam rekonsiliasi bank ini terjadi karena apa? Pertama, karena ada setoran dalam perjalanan, cek yang masih beredar, penerimaan langsung oleh bank, sampai dengan kesalahan pencatatan baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun pihak perbankan. Untuk penyajian laporan rekonsiliasi banknya, dengan formatnya seperti ini. Ada saldo menurut perusahaan, ada saldo menurut perbankan. Jadi masing-masing nanti pada akhirnya saldo yang ada di perusahaan akan sama dengan saldo yang ada di bank. Rekan-rekan sekalian, pertanyaannya bagaimana cara accounting di dalam sebuah perusahaan itu dapat melakukan rekonsiliasi bank. Laporan rekonsiliasi bank ini tidak dikerjakan oleh pihak perbankan, tapi dikerjakan oleh accounting perusahaan. Caranya adalah accounting yang bekerja di perusahaan itu dapat mendatangi bank yang bersangkutan untuk meminta yang namanya rekening koran. Di dalam rekening koran tersebut nantinya akan tercatat transaksi apa saja yang melibatkan arus kas yang masuk dan juga arus kas yang keluar terkait dengan kas yang ada di bank tersebut. Baik, kita lanjutkan. Untuk contoh soalnya, pembuatan rekonsiliasi bank, kita mengambil contoh pada perusahaan PT Karet yang ada di Jakarta. Taruhlah tahun bukunya adalah tahun 2011, di mana saldo menurut buku perusahaan adalah Rp3.321.650, sedangkan menurut laporan bank atau di rekening koran itu per tanggal yang sama menunjukkan Rp2.575.000. Nah, sehingga untuk pencatatannya kita bisa melakukan dengan format yang telah saldo menurut perusahaan dicatat di sebelah kiri dan saldo menurut rekening koran dicatat di sebelah kanan. Rekonsiliasi bank terjadi karena ada beberapa perbedaan. Misalnya, perusahaan pada umumnya menyimpan uangnya di bank kecuali sebesar Rp200.000 itu tidak di-store. Kita harus memilah bahwa kesalahan ini bukanlah dilakukan oleh pihak perbankan, tapi oleh pihak perusahaan. Maka pencatatannya berada di kolom. Selanjutnya, kita melihat lagi apakah ini menambah ataupun mengurangi kas. Nah, kalau dia mengurangi, maka akan masuk ke pengurangan seperti ini. Artinya kas yang tidak distorkan sebesar Rp200.000. Baik, selanjutnya pada tanggal 13
Desember tahun 2011 diserahkan sebuah wesel tagih kepada bank untuk ditagihkan kepada yang bersangkutan sebesar Rp600.000 dan transaksi ini telah dicatat sebagai penerimaan kas oleh perusahaan. Tetapi pada tanggal 30 Desember tahun 2011, wesel tersebut ditolak oleh yang bersangkutan sehingga tidak dapat diuangkan dan dikembalikanlah kepada perusahaan per tanggal 5 Januari tahun 2012. Nah, untuk transaksi ini, perusahaan dikenakan denda atau biaya penolakan sebesar Rp14.900 dan telah dibebankan oleh bank pada tahun yang sama, yakni bulan Desember tahun 2011. Nah, kita melihat bahwa ini ada kesalahan pencatatan dan juga ada biaya penolakan ya. Kita melihat ini tentunya mengurangi kas, dicatatnya di perusahaan. Piutang usaha berkurang Rp600.000 dan ada biaya penolakan karena sebelumnya bank telah memotongnya. Jika dia belum memotong, maka bank akan memasukkan di sini. Selanjutnya, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp7.720 kepada bank oleh perusahaan per tanggal 31 Desember tahun 2011 sebesar Rp1.340.000 oleh bank baru dicatat sebagai penerimaan pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya. Nah, sehingga pencatatannya ini dicatat sebagai cek dalam perjalanan dalam saldo rekening bank, yaitu sebesar Rp1.340.000. Kemudian, untuk yang perbedaan yang kelima, rekening perusahaan telah terbebani untuk cek yang berasal dari piutang karena tidak dapat diuangkan sebesar Rp207.200, yakni pada tanggal 26 Desember tahun 2011. Maka jika ada rekening seperti ini, maka akan masuk di seperti ini adalah cek yang tidak bisa diuangkan sebesar Rp207.200. Kemudian, suatu cek untuk pembayaran piutang sebesar Rp190.000 telah dibukukan oleh perusahaan sebesar Rp170.000. Berarti terjadi kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, terjadi penambahan di sini. Nilai cek yang benar adalah 190 dan kesalahan catat 170, sehingga terjadilah penambahan kas sebesar Rp20.000. Lalu cek nomor 1645 untuk pembayaran utang Rp592.000 dibukukan oleh perusahaan sebesar Rp529.000. Lalu cek nomor 1677 untuk pembelian alat-alat tulis dicatat sebesar Rp42.100, tetapi dibukukan oleh perusahaan sebesar Rp421.000. Maka bisa dipastikan terjadi kesalahan catatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, untuk pembayaran utang sebesar Rp592.000 ini dibukukan oleh perusahaan lebih kecil daripada yang sebenarnya. Begitupun untuk pembelian alat-alat tulis ya, yang sebenarnya itu hanya Rp42.100 tetapi dibukukan Rp421.000. Berarti jika untuk transaksi pembelian alat tulis ini akan menambah kas, sedangkan yang cek nomor 1645 akan mengurangi kas. Jadi catat seperti ini. Nah, oke, bisa dilihat ini akan mengurangi kas sebesar Rp63.000 dan pembelian alat tulis akan menambah kas karena uang kita kembali sebesar Rp378.900. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, bank pada tanggal 20 Desember tahun 2011 telah menguangkan atau mencairkan wesel tagih sebesar Rp500.000. Wesel tersebut telah dikirimkan oleh perusahaan pada tanggal 18 Desember tahun 2011 ke bank untuk ditagihkan, tetapi belum dibukukan oleh perusahaan. Berarti kesalahannya ada di pihak perusahaan. Jika belum dibukukan, maka akan dimasukkan menambah kas sebesar Rp500.000. Selanjutnya untuk transaksi yang 9, di mana pada tanggal 31 Desember tahun 2011 cek yang telah diterbitkan dan belum diuangkan oleh penerimanya. Nah, ini dicatat ke kolom perbankan atau saldo menurut rekening koran menjadi pengurangan. Nah, selanjutnya nanti kita jumlahkan dan hasilnya akan sama. Saldo benar menurut perusahaan dan saldo yang benar menurut rekonsiliasi bank nanti akan ketemu,
Jadi tujuan daripada laporan rekonsiliasi bank ini dibuat adalah untuk menyamakan persepsi jumlah kas yang seharusnya ada di perbankan. Baik, seperti itu. Jadi untuk jurnal umumnya seperti ini. Nomor 2, nomor 1 tidak ada jurnal. Kemudian rekening selanjutnya ya 9 juga tidak ada jurnal. Transaksi nomor 4 juga tidak ada jurnal. Jadi seperti ini untuk cara pembuatan jurnalnya, dan dimasukkan ke dalam jurnal umum, dan selanjutnya diposting ke dalam masing-masing buku besarnya, sehingga nantinya pada laporan posisi keuangan jumlah saldo kas akan sama dengan jumlah saldo kas yang ada di bank, dan ini akan masuk ke dalam saldo kas atau setara kas. Masuk ke sesi penutup, di mana instrumen keuangan ini merupakan suatu kontrak yang menambah nilai aset, liabilitas, atau instrumen ekuitas. Dan akuntansi dalam hal ini memainkan peranan penting dalam melakukan pencatatan sampai dengan pelaporan, penyajian, dan pengungkapan daripada masing-masing instrumen keuangan. Selanjutnya, kas dalam entitas bisa terdiri dari uang tunai yang berada di entitas atau di bank, atau setara kas dalam laporan keuangan akan disajikan paling atas dalam kelompok aset lancar. Tetapi jika menggunakan dalam IFRS, maka penyajian kas itu disajikan pada kelompok aset lancar di paling bawah. Selanjutnya, rekonsiliasi bank merupakan dasar dari transaksi untuk menjumlahkan penyebab saldo kas yang dilaporkan pada bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan, karena terdapat perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, inilah yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Untuk sesi berikutnya mengenai PT Cash dapat dilihat pada video selanjutnya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan diberikan komentar pada kolom di bawah. Jika menyukai video ini silahkan di like, dan apabila dirasa bermanfaat silahkan di-share ya. Baik, ini adalah referensi yang dipergunakan ya, untuk penyusunan PowerPoint ini. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa dapat membaca sendiri, khususnya terkait dengan PSAK, di link iaiglobal.or.id. Jadi, sudah tambah pintar atau tambah bingung? Tetap semangat ya. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.